Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 3 peristiwa mengisi kemerdekaan, pembelajaran 3. Mari simak penjelasan berikut ini. Mengisi kemerdekaan dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Peristiwa lahirnya Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Panca dan Sila. Panca artinya 5 dan Sila artinya dasar. Jadi Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit, yaitu terdapat pada Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan Kitab Sotasoma karangan Empu Tantular. Dalam Kitab Sotasoma, Pancasila berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada saat sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang pertama. Berikut usulan-usulan dasar negara yang disampaikan oleh 3 tokoh bangsa. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara, yaitu 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Mr. Supomo dalam pidato singkatnya mengusulkan 5 asas. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. 1 Juni 1945. Pada tanggal terakhir sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks tentang calon rumusan dasar negara Republik Indonesia, yaitu 1. Internasionalisme, 2. Peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian untuk memberikan nama pada kelima dasar tersebut, usulan istilah Pancasila tanggal 1 Juni 1945 dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia disingkat PPKI, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 termuat isi rumusan prinsip dasar negara yang disebut Pancasila, tepatnya pada alinea 4 yang berbunyi sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, setelah kita baca bersama-sama bacaan peristiwa lahirnya Pancasila, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Siapa sajakah tokoh yang mengusulkan calon rumusan dasar negara Indonesia? Jawabnya Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. 2. Sejak kapan istilah Pancasila dikenal? Uraikan secara singkat. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit, yaitu terdapat pada Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan Kitab Sotasoma karangan Empu Tantular. Dalam Kitab Sotasoma, Pancasila berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Pertanyaan ketiga, dari bahasa apakah istilah Pancasila? Apakah artinya? Jawabannya, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Panca dan Sila. Panca artinya 5 dan Sila artinya dasar atau prinsip. Pertanyaan keempat, apa yang dibahas dalam sidang pertama BPUPKI? Jawabannya, pembentukan dasar negara. Pertanyaan kelima, apakah isi pidato Insinyur Soekarno pada sidang pertama BPUPKI? Berpidato tanpa teks menyampaikan usulan dasar negara pada hari terakhir sidang. Pertanyaan keenam, kapan dan pada peristiwa apakah rumusan Pancasila disahkan?
Jawabannya, pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945 pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Berdasarkan jawaban-jawaban pertanyaan tadi, mari kita buat bersama-sama cerita lahirnya Pancasila. Pancasila lahir berkat pemikiran beberapa tokoh nasional, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Sedangkan istilah Pancasila sendiri sudah dikenal bangsa Indonesia sejak zaman dahulu, tepatnya sejak zaman Majapahit. Istilah Pancasila terdapat pada Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan Kitab Sotasoma karangan Empu Tantular. Dalam Kitab Sotasoma, Pancasila berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Selanjutnya, mari kita baca bacaan peran Pancasila dalam menjaga keberagaman bangsa. Pancasila sebagai dasar negara merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka, nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya harus dipahami dan diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia. Apabila pada dewasa ini, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesat dan membawa banyak perubahan tersebut akan bisa memengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila, kita memiliki dasar yang kuat sehingga akan bisa menentukan sikap dan perilaku dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Dengan demikian, kita tidak akan kehilangan kepribadian sebagai bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa yang hidup dalam lingkup budayanya masing-masing. Budaya yang beraneka ragam ini menunjukkan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Dunia makin maju dan berkembang dengan ditandai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Untuk itu, diperlukan sikap yang bijaksana dan sikap yang mau bersedia membuka diri dan tetap waspada menerima perkembangan dunia. Hal tersebut berarti kita berani menerima pengaruh globalisasi dan perkembangan iptek tanpa harus kehilangan kepribadian sebagai bangsa Indonesia. Setelah kita membaca bacaan tadi, tuliskan informasi penting dalam bacaan ke dalam kolom-kolom berikut ini. Mari kita kerjakan bersama-sama. Peran Pancasila dalam keberagaman bangsa. 1. Kita memiliki dasar yang kuat sehingga akan bisa menentukan sikap dan perilaku dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Dengan demikian, kita tidak akan kehilangan kepribadian sebagai bangsa. Kedua, Pancasila sebagai dasar negara merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya harus dipahami dan diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia. 3. Pancasila merupakan ukuran dan pedoman nilai dan norma untuk menerima atau menolak pengaruh globalisasi dan perkembangan iptek. Pancasila merupakan pandangan hidup yang telah menyatu di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila sesungguhnya telah ada dalam kehidupan bangsa Indonesia yang beragam. Sebuah nilai yang menunjukkan adanya perilaku dan sikap kerukunan serta kerjasama dalam masyarakat yang beragam, yaitu hidup gotong royong. Dalam kehidupan masyarakat, kita sering menghadapi masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Perhatikanlah gambar di atas. Kegiatan untuk membantu anggota masyarakat yang lain secara bersama-sama dan sukarela disebut gotong royong. Kegiatan ini dilakukan atas kesadaran bahwa dalam hal tertentu, permasalahan yang dihadapi salah satu anggota masyarakat dapat dibantu dengan sukarela dan bersama-sama. Kegiatan ini menunjukkan nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan secara sadar oleh masyarakat Indonesia untuk kepentingan bersama. Dengan menggunakan keterangan di atas, mari kita jawab bersama-sama. 1. Apa saja manfaat gotong royong? Jawabannya, 1. Mempererat persaudaraan. 2. Menumbuhkan sikap tolong-menolong. 3. Menumbuhkan sikap ikhlas atau sukarela.
4. Meringankan suatu beban pekerjaan. Pertanyaan kedua, bagaimana ciri masyarakat Indonesia ditunjukkan melalui kebiasaan gotong royong tersebut? Jawabannya, 1. Masyarakat Indonesia yang beragam dapat bekerja sama dalam keharmonisan. Hal ini menunjukkan tingkat toleransi yang tinggi dari masyarakat Indonesia. Pertanyaan ketiga, nilai-nilai Pancasila apa sajakah yang nyata dalam gotong royong tersebut? Jawabannya, nilai Pancasila sila ketiga mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Nilai Pancasila sila kelima memberikan pertolongan kepada orang lain dan suka bekerja keras. Pertanyaan keempat, berikanlah paling sedikit 3 contoh yang menunjukkan peran Pancasila dalam membina keutuhan bangsa Indonesia yang memiliki keragaman budaya. Jawabannya, 1. Sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia agar tetap mempunyai satu tujuan bersama walau berbeda ragam budaya. 3. Sebagai pemersatu bangsa Indonesia. 4. Sebagai landasan hidup dalam segala tata cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian mari kita baca bersama-sama bacaan musyawarah mufakat untuk mengatasi masalah dalam keberagaman. Desa Sukamaju mendapat dana bantuan dari pemerintah untuk perbaikan ekonomi masyarakat. Kepala desa mengadakan rapat untuk menentukan jenis bantuan yang akan diberikan kepada warga yang tidak mampu. Pak Doni dan Pak Badu bersikeras agar semua bantuan diwujudkan dalam bentuk binatang ternak, yaitu kambing dan sapi. Pak Ali mengusulkan agar bantuan yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan dan mata pencaharian warganya. Misalnya, Pak Anto sebagai peternak bebek mendapatkan bantuan bebek. Bu Rita, penjual nasi goreng, dan Bu Parmi, penjual barang kelontong, mendapatkan bantuan berupa uang sebagai tambahan modal usaha. Namun, usul Pak Ali ini ditentang oleh Pak Doni dan Pak Badu karena tidak sesuai dengan pendapat mereka berdua. Dari bacaan di atas, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini bersama-sama. 1. Apakah menurutmu sikap kepala desa mencerminkan sikap mengutamakan musyawarah dan mufakat? Mengapa? Jawabannya, ya. Kepala desa sudah bertindak benar dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Karena kepala desa mempunyai tanggung jawab terhadap orang banyak, sehingga setiap keputusan yang diambil oleh kepala desa pasti berdampak terhadap semua orang. Oleh karena itu, setiap ada permasalahan wajib dimusyawarahkan bersama-sama dengan warga. Di samping itu, kepala desa telah mengamalkan nilai Pancasila terutama sila keempat, yaitu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Pertanyaan kedua, bagaimana pendapatmu tentang sikap Pak Doni dan Pak Badu? Jawabannya, tidak setuju, karena Pak Doni dan Pak Badu memaksa kehendak kepada orang lain. Selain itu bertentangan dengan nilai Pancasila terutama sila keempat, yaitu tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Pertanyaan ketiga, bagaimana pendapatmu tentang sikap Pak Ali? Jawabannya setuju, karena sikap Pak Ali bijaksana dengan melihat kemampuan dan kebutuhan masing-masing warga yang akan diberi bantuan, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila keempat yang berisi keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Pertanyaan keempat, tuliskan paling sedikit 2 cara yang dapat kamu lakukan untuk menghargai orang lain. Jawabannya, 1. Mendengarkan secara baik pendapat orang lain dalam musyawarah ketika dikemukakan. 2. Memberi apresiasi atau penghargaan terhadap hasil karya atau usaha orang lain. 3. Menggunakan bahasa atau tutur kata yang sopan saat berinteraksi dengan orang lain. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.